Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat adik-adik sekalian, siswa-siswi mitra kerjasama dari EduPrime. Jadi hari ini perkenalkan, saya Danu Hadi Brata akan melakukan pembahasan materi TPS, khususnya berkaitan dengan TPS penalaran umum. Berikut biodata diri saya. Nama lengkap saya adalah Danu Hadi Brata. Adik-adik sekalian bisa lihat di layar. Saya adalah manajer area untuk EduPrime Jawa Tengah, sekaligus National Trainer EduPrime Indonesia. Nah, hari ini kita akan fokus untuk membahas tentang materi penalaran umum. Ya, adik-adik sekalian, kita masuk saja ke soal nomor 1. Jadi untuk materi tryout pertama ini kita mengadopsi model soal tahun 2019, di mana teksnya panjang-panjang ya. Kemudian soalnya juga menggunakan penalaran yang cukup rumit ya. Jadi adik-adik sekalian, saya sarankan untuk mempelajari tentang teknik membaca cepat agar nanti adik sekalian bisa mengerjakan soal dengan mudah. Oke, ini adalah teksnya. Kita masuk saja ke pembahasan soal yang pertama. Di soal yang pertama di situ dikatakan berdasarkan paragraf 1, jika sebuah media mampu merespon cara khalayak mendapat informasi tetapi mengabaikan keberadaan internet, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Nah, di situ pilihan yang tepat jelas adalah yang A, yaitu media tersebut akan mengalami yang namanya gulung tikar. Hal ini bisa kita lihat dari analisis yang terjadi di paragraf, khususnya kalimat yang saya sudah garis bawahi. Saya bacakan di situ, kegagalan manajemen sebuah media merespon perubahan cara khalayak mendapatkan informasi dan kadang-kadang mengabaikan internet sebagai pemicu sekaligus penggilas tak cuma dialami oleh bola. Nah, setelah ini dikatakan Sinar Harapan harian yang hadir sejak 1961 juga menerbitkan edisi terakhirnya pada 1 Januari 2016. Artinya bahwa media Sinar Harapan itu mengalami proses gulung tikar. Jadi kalau kedua hal tidak dilakukan, maka yang akan terjadi prediksinya adalah media tersebut akan mengalami gulung tikar. Jadi jawaban yang tepat di situ adalah jawaban A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor kedua ditanyakan di situ kesimpulan yang paling tepat untuk bacaan tersebut adalah, ya, jawaban yang paling tepat di sini adalah D. Dengan demikian dibutuhkan respon yang cepat dari perusahaan media massa untuk mengakomodasikan kebutuhan masyarakat, termasuk berpindah dari media cetak ke media digital. Nah, ini bisa kita lihat dari paragraf terakhir ya, bahwa adik-adik sekalian bisa baca di situ, dan kalimat penentunya itu adalah di bagian kalimat akhirnya. Ya, bahwa penurunan tersebut salah satunya disebabkan karena para pembaca yang telah beralih ke media digital. Jadi dari sini jelas ya arahannya bahwa harus terjadi perubahan mindset ya, yaitu dari yang cetak menjadi digital. Sehingga kalimat yang tepat di situ adalah yang D jawabannya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3 di sekalian. Di soal nomor 3 di situ ditanyakan kata oplah dalam bacaan tersebut memiliki makna. Nah, di sini kita menggunakan pendekatan KBBI. Jadi jawaban yang tepat di situ adalah jumlah barang cetakan. Jadi dari sini adik-adik juga harus belajar beberapa istilah tertentu yang adik-adik juga harus ingat ya, agar nanti adik-adik sekalian nanti ketemu soal yang berkaitan dengan istilah ini, adik-adik bisa mengartikannya dengan benar. Nah, menurut KBBI, kata oplah itu diartikan sebagai jumlah barang cetakan atau barang yang dicetak ya. Jadi dengan demikian pilihan yang paling tepat di situ adalah A. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Pada soal nomor 4 adik-adik sekalian, di situ ditanyakan jika media mampu merespon perubahan cara khalayak mendapatkan informasi dan tidak mengabaikan internet, maka pada tahun 2015 keberadaan media tersebut di bawah ini yang paling mungkin terjadi adalah.
Ya, tepat sekali, jawabannya adalah C, tetap stabil. Mari kita lihat analisisnya. Pada paragraf terakhir di situ ini menjadi satu kesatuan, jadi harus kita baca dari awal agar adik sekalian bisa menyimpulkannya dengan tepat. Ya, jadi saya bacakan. Pada tahun 2014 total oplah telah mencapai 9,65 juta. Namun kenaikan itu berhenti pada tahun 2014. Pada 2015 oplah mulai melorot hanya 8,79 juta, turun 8,9% dari tahun sebelumnya. Ia bahkan lebih kecil dibandingkan total oplah tahun 2011. Merosotnya oplah harian pada tahun 2015 dialami juga oleh mingguan, tabloid, dan bahkan majalah. Penurunan paling dalam menimpa mingguan. Pada tahun itu oplah turun 9,27% dibandingkan tahun 2014. Penurunan tersebut salah satunya disebabkan para pembaca yang telah beralih ke media digital. Jadi kalau kita lihat dari rangkaian cerita yang muncul di paragraf terakhir ini, bisa disimpulkan bahwa kalau seandainya yang di paragraf itu tidak terjadi, maka kondisinya adalah tetap stabil. Nah, tetap stabil di sini maksudnya adalah kalau awalnya naik berarti dia akan tetap naik. Kalau awalnya dia stagnan, maka dia akan tetap stagnan. Jadi stabil di sini adalah mengikuti pada pola yang sebelumnya, gitu ya. Jadi jawaban yang tepat di situ adalah yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5-nya. Pada soal nomor 5 ditanyakan di situ variasi yang paling tepat untuk kalimat pada paragraf tersebut adalah, ya, itu jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu salah satu penyebab penurunan tersebut adalah pembaca yang beralih ke media digital. Nah, kata kuncinya di situ pada kalimat terakhir di situ dikatakan penurunan tersebut salah satunya disebabkan para pembaca yang telah beralih ke media digital. Jadi kita hanya membuat variasi bentuk kalimat tanpa mengubah arti. Jadi kalau kita lihat di situ yang paling mendekati dan paling tepat untuk menggantikan pada kalimat terakhir itu adalah option A. Jadi jawabannya adalah salah satu penyebab penurunan tersebut adalah pembaca beralih ke media digital. Oke, adik sekalian, itulah pembahasan 5 soal pertama untuk penalaran umum. Kakak akhiri dulu pada kesempatan kali ini. Sukses buat adik sekalian. Kita akan lanjutkan untuk termin kedua 5 soal terakhir pada kesempatan berikutnya. Salam juara.